Oke, ini cuman mau nunjukin hasil clear coatnya yang sudah di apa poles. Belum rata, belum semua sih, tapi dibawa keluar hari ini hampir nggak kelihatan sih itu kalau atapnya hasil repaint ya. Udah bagus sekali sih kalau kayak ini di malam hari di tempat yang terang dari jarak agak jauh, tapi kondisi hujan gini udah nggak kelihatan sih antara cat atapnya dan juga bagian lain yang nggak dicat ulang udah ngeblend in, nyatu semuanya. Oke, gitu dulu ya. Oke, barusan tadi saya pakai jalan mobilnya setelah kemarin malam lakukan pemolesan ya di bagian atap dan pilar-pilar. Karena mengerjakannya malam, memang pas siang hari tadi saya cek kembali masih banyak bagian yang terliwat ya, jadi emang pemolesannya belum selesai, tapi setidaknya sudah mulai seragam gitu ya. Bagian atap sudah ngeblend in gitu, sudah mulai menyatu. Tadi waktu saya bawa keluar mobilnya ketika kondisi hujan gitu, sempat parkir dan saya ambil videonya dari jarak mungkin ya 10 atau berapa meter ya, sekitar 10 atau 8 meter dari mobilnya, mungkin 5 meter gitu. Dan kelihatannya udah mulai ngeblend in gitu, udah nggak kelihatan lagi mana cat yang asli, mana cat yang udah repaint, semuanya udah nyatu gitu. Tapi ketika tadi pagi ya siang nih, saya coba lihat detailnya sih dari dekat, memang banyak yang terliwat yang belum sempat terpoles di bagian atap. Bagian sini, bagian kanannya tuh sini masih belum kena karena pakai alat poles otomatis ya, jadinya bagian-bagian ujung memang biasanya nggak kena gitu. Bagian ini pilar saya coba poles sekali pakai mesin dan udah kelihatan mulai mengkilat dan cukup bagus gitu. Nah, tapi di sini masih ada bagian yang terliwat nih. Ternyata kalau di siang masih kelihatan kulit jeruknya di sini sedikit. Ini perlu dilakukan pemolesan lagi. Lalu sebenarnya vernis kemarin clear coatnya saya lakukan pengecatan di atas hanya bagian sini, pilar dan atap. Dan karena ini satu panel sebenarnya, atap ini sampai bawah, sampai ke fender ya, over fender. Akhirnya saya putuskan untuk membelahnya di sini ya. Di sini saya garis clear coatnya pakai masking tape. Lalu bagian atasnya saya vernis, bagian bawahnya enggak. Nah, kemudian tentu saja pas sehabis dilakukan pemernisan, belahannya ini batasnya awalnya terlihat ya. Tapi ini saya kemarin coba poles pakai mesin, belum pakai tangan. Batas clear coat baru sama lamanya udah hampir gak kelihatan, udah menyatu sih, sebagian udah menyatu. Walaupun ini masih ada satu sedikit lah garis kecil gitu ya yang masih belum nyatu. Ini masih harus lakukan lagi pengumpulan supaya benar-benar seamless, nggak ada batas antara clear coat baru dan clear coat lama gitu. Ini udah hampir nyatu sih, udah nggak kelihatan bekas clear coat lama sama barunya, nyatu aja gitu, seperti seolah-olah nggak pernah dilakukan pengecatan ulang gitu. Oke, lalu bagian ini spoiler belakang karena bidangnya melekuk-lekuk gitu ya, dan alat polesnya paling ideal memang digunakan untuk bidang datar. Ini sulit sekali untuk dilakukan pemolesan pakai alat poles, terutama di bagian ini nih, dekat-dekat sisi kaca. Jadi
Saya kemarin nyoba, cuman mungkin hasilnya jadi nggak sebagus hasil poles kalau di bidang datar. Jadinya kalau di siang hari mungkin lebih terlihat. Jadinya ini mungkin harus dilanjutkan dengan pemolesan secara manual ya, pakai tangan. Lalu di bagian sini pilar udah bagus sekali sih. Ini contoh cat varnish atau clear coat yang berhasil. Ini saya lakukan bagian sini 2 kali ya, dan keduanya berhasil gitu, nggak tanpa dipoles pun udah mengkilat sekali. Sebenarnya di sini juga ada bagian-bagian yang ditouch up kan kemarin, ada bagian yang bolong-bolong kelihatan cat dasarnya. Saya tambal dikit-dikit satu titik gitu, lalu di amplas halus gitu deh, walaupun nggak sampai halus banget. Lalu saya timpa saja oleh clear coat. Akhirnya semuanya seragam, nggak ada lagi bolong-bolong dari cat yang termakan gitu. Semuanya kayak cat baru aja. Sampai ke sini, di sini ada juga nih yang di touch up cukup besar. Ini nih masih kelihatan mungkin ya, karena kelihatan nggak ya? Udah jadi menyaru sih, jadi menyatu sama sekali bagian sini. Tapi yang di sini karena dilakukan pemolesannya clear coat 2 kali, ini garis antara cat baru sama cat lamanya masih terlihat ya. Ini belum dilakukan pemolesan secara benar juga, jadi masih kelihatan bekas garis cat baru sama cat lamanya. Ini perlu dilakukan pemolesan supaya cat batasnya ini hilang dan semua membaur gitu, nyatu antara cat baru sama cat lamanya. Seperti yang di panel sebelah kanan tadi, sebelah kanan udah jauh lebih bagus daripada yang ini, hasil polesnya. Yang ini belum, jadi masih beberapa bagian harus dipoles ulang. Lalu di bagian di bawah roof rail ini ya, karena ini nggak terjangkau oleh mesin poles, jadi nanti harus dilakukan pemolesan manual, menggosok pakai tangan ya di bagian sini. PR-nya itu sih. Berikutnya mungkin ini hasil kompornya juga kemarin saya coba bersihkan, tapi tidak terbilas, masih ada yang nempel-nempel. Di bagian sini nih, bagian ujung-ujung juga masih kelihatan agak kasar sih. Ya sebenarnya seluruh bagian atap kalau dilakukan pemolesan sekali lagi juga masih bisa sih sebenarnya. Ini karena ini belum maksimal, cuman setidaknya kemarin saya mengejar waktu supaya hasil varnishnya, hasil polesnya bisa seragam aja dulu dari jarak. Ini saya nempel dengan kap mobil mesin, kap mobilnya dengan bumper mobil. Mengambil video ini udah kelihatan seragam sih, udah nyaru gitu ya, udah bias antara cat baru sama cat lamanya, udah hampir nggak bisa bedakan saya. Jadi overall cukup puas, walaupun tetap ini karena pekerjaan detailing ini makan banyak sekali waktu ya, dan menghabiskan waktu gitu. Jadi masih banyak pekerjaan yang terlewatkan, yang detailing buat pemolesan, terutama ya semua di pilar bagian kiri dan kanan ini ada baiknya dipoles ulang. Lalu di bagian ujung sini, ujung yang dekat kaca, lalu di bawah roof rail dan spoiler. Jadi itu tetap harus dilanjutkan ya pemolesannya sebelum nanti lanjut ke bagian mobil yang lain, karena masih juga ada aku ngerasa masih bisa diperbaiki sih. Ini banyak bagian seperti kap mesin ini hasil polesnya juga belum maksimal. Ini masih saya hanya 1 kali menggunakan tangan aja, menggunakan sampoli. Ini hasilnya sudah mengkilat, tapi saya merasa ini masih bisa di mengkilapin lagi ya. Lalu banyak sekali bagian-bagian dari pemilik lama ini yang belum saya
bersihkan detailnya nih, seperti banyak cat atau kerak-kerak yang nempel di bagian fender, bagian apa sih ini namanya, ini apa ya namanya loh, saya lupa loh. Ya bagian inilah grillnya ini juga dulu waktu saya beli, pemilik sebelumnya masang strobo di sini. Ini ada bekasnya, bekas double tape nih, jadinya harus dirapikan lagi. Ini catnya juga udah semangat, karena ini memang bukan cat juga sih, memang bahan dasarnya seperti ini ya. Ini detailnya kurang oke gitu. Ini bisa digosok. Lampu juga waktu saya beli ini warnanya kuning, saya minta ke bengkel buat poles supaya warnanya putih. Cuman berikutnya saya baru nyadar juga ini ternyata lampu utama nggak fokus ke jalan ke depan. Jadi dia yang kanan utamanya rada miring ke kiri ke bawah. Jadi saya bakal minta bengkel buat coba benerin supaya fokus lampunya dua-duanya bisa tepat ke jalan raya lagi. Karena ini settingan manualnya, kalau dibuka cupnya sebenarnya ada settingan kan di belakang sama di bagian atas headlamp, tapi itu sudah dull, jadinya kayaknya pemilik sebelumnya juga coba ngutak-atik sendiri, rusak, terus dia nggak mau benerin ke bengkel gitu ya. Padahal ini harusnya bisa dibuka ya, dibuka headlampnya, lalu mungkin bengkel akan coba perbaiki secara manual gitu tanpa menggunakan settingan baut settingannya itu. Mudah-mudahan masih bisa. Ini saya belum pernah nyoba, cuman saya feeling saya bisa sih. Kalau enggak, ya ini berarti harus ganti. Harganya saya kalau lihat di Topet di online shop ini sekitar 1 juta satu unit. Jadinya kiri kanan mungkin sekitar 2 atau 2,5 juta gitu ya, harus keluar. Oke, jadi itu dari sisi cat ini udah hampir selesai ya. Walaupun nanti setelah bagian atap, bagian lain saya harus lanjutkan karena masih banyak PR-nya nih, seperti di spion. Spion ini tadinya pemilik sebelumnya tempelkan reflektor di sini. Cuman lemnya dan kerak-keraknya jadinya masih sedikit nempel. Ini kalau kelihatan nggak ya? Ada gradasi clear coat bagus. Ini yang bagian yang basah ini ada bentuknya sih, seperti bentuk Batman gitu. Ini harus dipoles juga. Lalu ketika saya dapat banyak sekali cat dari entah dari mana, ada cat warna putih, ada cat warna biru menempel di bodi dan nggak dibersihkan. Jadi waktu saya dapat mobilnya, di sini ada cat putih, entah itu cat tembok atau apa, panjang. Ada beberapa garis di sini, di over fender, di bumper. Akhirnya saya amplas aja manual, terus saya lupa ya kemarin gunakan sunpoly atau gunakan kumpon, tapi ini bisa hilang. Lalu bagian belakang kemarin karena saya lakukan pengecatan di rumah dan ini nggak semuanya saya tutup, masih ada butiran-butiran cat di sini ya. Jadi harus saya kumpon lagi sekalian poles. Kumponnya tapi harus pakai manual karena ada butiran-butiran cat ya, entah itu vernis atau epoxy atau cat inti. Jadi kalau dipakai pemolesan memakai alat, takutnya dia ngegores ke cat mobilnya. Jadi harus enggaknya dibersihkan dulu pakai kumpon manual, baru ntar seudahnya bisa mungkin pakai alat. Di bumper juga, di bumper kemarin nggak kelihatan ya, tapi kemarin terakhir kali, ya mungkin ini nggak kelihatan sih, tapi terakhir kali saya
lagi mau ke Bandung, berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada suara jeduk di belakang. Istri saya bilang ada motor nabrak ban kemungkinan. Tapi ternyata pas saya sampai Bandung, saya perhatikan di bumper ada cat warna merah. Itu sisa cat motor yang nabrak kayaknya. Jadinya ntar saya perlu kumpon juga itu bagian sini sih, cuman nggak kelihatan ya karena gelap sekali. Oke. Mungkin kalau saya bawa senter, cuman senternya juga di dalam ya. Ya pokoknya ada sih, ada bagian cat yang menempel di situ. Di bagian kanan kayaknya oke sih. Ini juga sama bagian. Nah ini lebih kelihatan kali ya. Ini ada bekas atau kerak atau ini yang dari stiker atau reflektor yang sebelumnya ini. Ini perlu mungkin diamplas atau dipoles sudahnya supaya warnanya seragam lagi. Tapi bisa sih, harusnya bisa, cuman butuh waktu aja. Detailnya mungkin itu ya yang masih banyak PR. Kalau yang kecil-kecil banyak sih sebenarnya. Kalau diperhatikan ini kalau dari jarak dekat banyak sekali cat yang sudah tergores gitu ya. Banyak tergores, entah itu mungkin ada anak kecil liwat nggak sengaja ngegores gitu. Tapi kalau dari ini malam hari juga kelihatan sih. Tapi kalau siang hari sebenarnya ada beberapa goresan gitu yang saya nggak tahu cara ngilanginnya. Apakah harus di touch up, pakai cat lagi warna serupa terus dioles, lalu diamplas, dipoles lagi, atau kalau saya ngobrol kemarin sama toko cat, coba aja dikumpon katanya. Dikumpon sering kali hilang karena, tapi harus dalam gitu kumponnya, harus dalam. Jadi mungkin bisa dicoba. Nih nggak kelihatan sih, goresan halus gitu, goresan halus nggak kelihatan sih ya. Tapi sebenarnya ada, ini nggak mulus banget. Jadi kondisi mobil ini sebenarnya kalau detailnya terlihat gitu, diperhatikan dari jarak dekat. Cuman makanya kerjaan detailing ini melelahkan gitu, makan cukup banyak waktu. Wah, ini juga ada nih ya, bagian ini mungkin bisa ditouch up nih, bagian yang sompak. Saya touch up, nanti dipoles sebelum dipoles kembali gitu. Jadi bisa ditutup-tutupin sih oleh cat serupa gitu. Ada beberapa detail yang sebenarnya kalau dari jarak dekat kelihatan gitu, ada cacat-cacatnya. Nggak mungkin lah tanpa cacat. Untuk mobil ukuran hampir 25 tahun gitu, pasti ada sisa-sisa pemakaian terdahulu gitu. Dan itu sebagai pemilik mobil tua harus belajar memaklumi gitu. Nggak bisa semuanya ingin baru, pingin sempurna gitu, karena kenyataannya emang mobilnya mobil jadul juga gitu, model jadul yang sudah umur pemakaiannya lama sekali. Ini banyak sekali titik-titik ini putih dari sisa kumpon nih. Karena kemarin saya waktu trial and error melakukan pemolesan, saya coba campur kumponnya pakai air di bodi mobilnya gitu. Akhirnya malah muncrat ininya, kumponnya. Jadi berantakan kemana-mana nih. Harus lap secara manual, karena kalau dibilas doang dia nggak hilang. Ini cukup banyak ya, di pilar juga tadi ada, sampai ke helm segala tuh. Di oven juga sampai kotor, jadi putih-putih. Ya udahlah, resiko lah ya, harus beberes setelah melakukan melakukan detailing ini harus bersihin juga jadinya. Sampai ke motor putih-putih kelihatan. Ini hasil pemolesan kemarin.
gitu. Oke deh, paling itu dulu ya. Jadi overall hasil polesnya saya cukup puas. Masih perlu dilanjutin, cuman overall saya udah puas sekali. Ini kelihatan tadi waktu di video sebelumnya di malam hari sudah oke gitu, walaupun di siang hari saya kalau secara detail dari jarak dekat perhatikan memang perlu ada detailing yang dilanjutkan, tapi sudah sangat inilah, sangat puas dengan hasilnya. Terutama tadi waktu di Papaya ya, parkir Papaya itu saya ngambil video, dia lightingnya bagus dan kelihatan warna aslinya itu seperti apa gitu. Karena ini cat mobil ini rada unik ya. Ketika di malam nih dengan kurang cahaya seperti ini kelihatannya hitam gitu. Kelihatannya hitam, tapi dengan cukup cahaya dia bisa berubah jadi biru gitu. Atau kadang-kadang ungu gitu ya. Agak unik sih. Dan tapi di SNK-nya biru hitam, biru tua metalik, tua metalik ya. Jadi emang warnanya unik gitu. Oke, itu dulu ya. Thank you.